setelah itu dampaknya apa? Dari mulai ke broker kemasan, broker apa sih? Karya sport tourism, dampaknya untuk masyarakat apa sih? Pendaftaran, administrasi, screening administrasi, lolos, mari kono. Ada seleksi awal. Seleksi awal itu lebih ke wawancara. Kita ada 3 bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Oke. Ada tes tulis. Ada tes tulisnya juga di seleksi awal. Terus mari kono. Semifinal habis itu. Semifinal itu bakat sama Deep interview, lebih wawancara lagi, tapi personality yang diwawancara. Tangan aman, oke, tangan aman langsung kan pakai helm ya mas. Helmnya saya klik, wajah saya pak, wajah saya. Jadi orangnya tuh langsung buka dulu mbak helmnya, buka dulu. Ada berdarah pak, ada berdarah wajah saya. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Radar Bintang TV. Ya. Keresahannya apa? Keresahan hari ini apa, Mas Dincu? Hah? Keresahan hari ini? Nggak ada. Keresahan gue adalah ingin menjadi Gus Dur. Waduh. Kira-kira tiap hari murah, tahun depan lah ya tau. Gus Dur. Tapi bicara nih. Langsung kita datangkan tamu spesial hari ini. B.O.B. Siapa tamunya? Langsung kita sapa Gus Dur Kabupaten Blitar tahun 2023. Oke. Gus Ari dan Jeng Aulia. Can you speak to say something? Wah, ini ya tahu les bahasa Inggris aja. Monggo. siap perkenalan dulu ya. Mungkin no. Jadi halo, perkenalkan nama lengkap saya Ari Prasetyo, biasa dipanggil Ari. Alamat saya ada di Pandean, lingkungan Tumpuk RT 3 RW 5 Wingi Kabupaten Blitar. Saat ini saya berusia 21 tahun dan menjadi mahasiswa di Universitas Airlangga. Kanglingi coy. Kanglingi. Kau Berpindah ke Jeng Aulia. Halo dulur-dulur Radar Blitar. Saya Jeng Aulia. Saat ini saya mahasiswa aktif di Institut Teknologi 10 November. Usianya tidak beda jauh dari Gus Ari. Tahun ini mau 20 tahun. Saya dari Kecamatan Kanigoro. Halo Kanigoro. Aku nanti aku. Halo. Ini tutup perkara apa? Ini kademen ini coy. Lap coy. Oke, sebenarnya teman-teman Gus Dur ini kita datangkan, kita undang ya toh. Pengen lebih kenal, lebih dekat dulu. Bagaimana sih prosesnya toh menjadi Gus Dur ini sulit apa enggak? Tapi sebelum ke situ kita pengen tahu sepil-sepil lah ya toh. Latar belakang dari masing-masing Gus Ari dan Jeng Aulia ini. Apakah terima-terima mak gedungjuk dari Gus Dur ya? Atau memang dari kecil sudah punya istilah TKI, wah akan delok TV ya toh, akan delok JTV biasanya tukang nyate khususnya JTV lah kan dari tahun ke tahun nih. Monggo bagaimana inspirasinya dari mana? Oke, mungkin dari saya dulu ya Mas ya. Dari latar belakang yang lumayan jauh ini ya. Kita bahas mulai dari playgroup deh. Boleh. Enggak apa-apa. Ini sekilas saja. Sebenarnya dulu itu yang memberikan pengenalan saya tentang dunia public speaking itu orang tua, utamanya mama. Jadi waktu saya playgroup itu dulu ada semacam tes dari psikologi gitu, dari psikolog gitu. Iya, itu untuk mengenali minat bakat. Gitu dulu saya. Terus hasilnya itu keluar jebret, ternyata saya itu cerdas linguistik. Linguistik itu jadi cerdas dalam hal berbicara gitu, Mas. Sorry, itu cerewet ngono. Nah, nggih ngoten. Kasarane ngoten nggih. Ngoten dulu. Terus dari situ mama saya itu mulai saya SD itu saya udah kayak, ayo kamu ikut lomba bercerita.
Oh, belum langsung mengarah ke dunia pageant kayak Gus Jeng, kayak duta-dutaan gitu belum. Jadi SD disuruh, ayo lu lomba bercerita, maju presentasi, kayak gitu awal-awalnya. Terus SMP itu malah saya ikut pramuka dulu. Set. Jadi kan pramuka juga ada kayak lomba pidato, kayak gitu-gitu juga. Terus selanjutnya COVID, lulus dari SMP itu COVID, itu mama saya, kamu leso public speaking. Itu saya dulu kayak, aduh nggak usah mah, kayak COVID terus di rumah aja mah gitu. Kalau sekarang kan ya bisa secara lahir gitu. Nggak apa-apa mas, ayo gitu kan. Akhirnya ya terus mengasah di bidang public speaking itu SMA, lulus SMA, alhamdulillah di kuliahnya itu saya keterima lewat jalur SNBP, undangan nilai raport itu. Terus kan setelah SNBP gabut ya, ada 3 bulanan belum masuk kuliah, jadi masih free. Ada pendaftaran Gus Jeng. Di SMA juga ada senior-senior yang ikut Gus Jeng dan saya tertarik, oh Gus Jeng aktif ya, banyak prokernya juga, banyak kegiatannya dan kegiatannya pastinya positif ya mas ya. Positif dan sangat membantu teman-teman. Sangat membantu dan membantu Kabupaten Blitar. Terus akhirnya itulah awal motivasi untuk join Gus Jeng ya, berbekal dari Cerewetan itu. cerewetan tadi. Kayaknya nggak hanya sekedar playgroup tuh atau sampai mungkin ditarik ke belakang sejak zaman embrio. Itu Kayaknya dulu belum bisa jalan, terus bisa ngomong gitu ya, tipe anak-anak yang kayak gitu. Tapi kelihatannya memang introvert ya Jeng Aulia ini. Sangat introvert. Di Gus Jeng juga bertemu teman-teman yang sefrekuensi, jadi semakin terasa introvertnya. Tapi ujuk-ujuk maksudnya triggernya apa ikut Gus Jeng? Apa kok hanya wah aku merasa cantik nih. Wah, Gus Jeng ini apa harus cantik ya lah. Harus cantik dan ganteng. Monggo. Triggernya apa waktu itu Jeng Aulia? Sebenarnya sebelum mengikuti Gus Jeng, saya juga pernah ikut semacam pageant juga di bawah naungannya BKKBN Kota. Karena saya SMA-nya di kota. Jadi ikut di BKKBN Kota, itu namanya Duta Generasi Berencana. Juta Genre. Genre, bukan genre, masalahnya jadi generasi dong. Genre, generasi berencana Ini itu. wartawan. Iya. Apa, sharing-sharing. Itu ikut genre, setelah itu merasa cocok juga kan, di genre juga banyak prokernya yang dulu hype tentang stunting juga kan. Terus udah hatam ya alhamdulillah di genrenya. Terus lihat banyak senior-senior dari SMA juga yang ada Gus Davin, Jeng Fidelma dari SMA 1 itu ikut duta wisata. Terus follow IG-nya, tahu kegiatan mereka, terus merasa kayak seru gitu, termotivasi, kayaknya ini cocok juga dengan passion saya. Akhirnya ikutlah pemilihannya itu gitu. Dari proses ini Gus Ari sebentar ya ngomong dikira dari takoni kok ujung-ujung ya ini kapan sih untuk aku sesi apa orang-orang closing ya dari ya sebentar ya Jeng Aulia maksudnya apa yang menarik dari prosesnya dari proses mulai dari jenengan SMP, SMA, ikut duta genre itu, apakah memang itu harus dipersiapkan atau itu memang harus bakat itu tadi sudah cukup kayak gitu? Sebenarnya kalau dibilang bakat sudah cukup, belum cukup ya mas, karena ikut saya merasakan perbedaannya juga dari saya ikut duta genre sama duta wisata ini. Kalau dari duta genre mungkin kita bisa hanya mempelajari tentang stunting, gitu, tentang kayak keluarga berencana, tentang mental health gitu ya. Tapi kalau di duta wisata itu kalau cuman kita mengandalkan kemampuan yang apa ya istilahnya kebut semalam itu nggak cukup, karena pariwisata di Kabupaten Blitar itu sangat banyak. Selain pariwisata ada ekonomi kreatifnya juga, terus tentang budaya juga. Jadi yang pertama menurut saya yang harus disiapkan itu niat dulu, karena kalau nggak niat pasti merocol di tengah jalan. Bisa aja nanti udah diterima tapi akhirnya nggak sanggup, karena memang sepadat itu nggak leres. Banyak teman-teman yang kayak ya lumayan ya menguras, selain menguras keringat, air mata juga kadang-kadang keluar juga mas selama proses itu. Aku nanti kalau jadi anak tersenang wes. Monggo. Gitu. Itu ya effortnya memang Luar biasa Niko. pasti ada cerita-cerita unik effortnya saat ikut Gus Jeng misalkan dengan pas naik, aku waktu itu
harus jalan sepanjang 10 kilometer dan kondisi jalannya waktu itu agak gonjal-gonjal karena belum bangun. Lagi kayak kita. Ribut nih Mas Anggi. Misalkan, umpamane ya toh. Umpamane dia cerita kayak ngono. Banyak cerita-cerita seru karena Gus Jeng itu kita tidak hanya eksplor wisata yang sudah terkenal, kita tidak hanya ke Pantai Tambak Rejo, Pantai Serang, kita juga pernah ke Pantai Jebring ya, Gus Ari. Waktu itu kita ada program tanam 1000 mangrove. 500 ya. 500 sampai 1000 mangrove itu juga sama mangrove dari DLH juga. Di sana di Pantai Jebring itu alhamdulillah qadarullahnya kok ya waktu kita mau program kerja itu malamnya hujan. Ya alhamdulillah toh. Jadi Jalannya menuju ke Pantai Jebring nggih lek misalkan mobil yang pendek-pendek, mobil Brio itu mboten saged ternyata Mas. Jadi akhirnya kita harus jalan juga karena aksesibilitasnya itu yang karena mungkin juga masih Masih baru. belum tereksplor, jadi masih benar-benar Jebring baru. Ya, seru sih kadang ada. Iku duta wisata apa anu to? Dimanfaatne kon nandur. Dari Pak Bendol. Oke. Saya ganti nih ke sana. Iya loh. Balik saya iya loh. Mungkin mulai sebelum embrio lah apa. Telur. Di luar telur apa di luar ayamnya. Karena saya lebih suka singkat jadi saya mulai SMP aja. Yang dulu kalau cerita SD, saya SD lebih suka olahraga sih Mas. Jadi apa olahraga? cukup sering ikut lomba-lomba kayak sepak bola, bulu tangkis kayak gitu sering dulu. Dulu mesti terus ya dulu sempat ikut O2SN juga kayak gitu. Terus lanjut ke SMP ternyata lebih banyak apa ya Mas kayak saingan gitulah. Ternyata kan juga banyak teman-teman saya yang lebih jago gitu dan saya juga tidak terasa gitu dulu akhirnya ya saya lebih cari jalan yang lain kayak gitu. Dulu saya kalau SMP itu lebih aktif ke pramuka. Terus kemudian kegiatan baris berbaris sama organisasi juga mulai udah kenal kayak gitu, OSIS kayak gitu. Ikut olahraga tapi mau jadi cadangan tok ta. Iya toh. Akhirnya golek profesi ya toh. Wis kebaca ya toh. Oh, apa anu dadi cadangan apa dadi iki anak gawang iki. Ning bal-balan ya. Bal-balan dulu saya sayap sih Mas. Oh, iya, winger coy Messi ya toh. Terus oke, apa yang menarik lagi? Kalau di SMP dulu saya sekolah di SMP Alik Manggarum itu Mas. Oke. Nah jadi saya juga mulai udah kenal memperdalam ilmu agama lah kayak gitu. SMP Alik Manggarum. Oke. Swasta ya? Iya, swasta kayak gitu juga udah mulai. Karena di situ juga udah ada program kayak tahfidz kayak gitu. Jadi saya mulai juga hafalan Quran juga di situ. Oke, ya. Fun fact-nya adalah hari ini telah hafiz. Ya. Anu sambung ayat. Sambung ayat. Dan lontarkan Dan. Memang ini langsung sudah kalau lagi. Kayak gitu Mas. Terus kalau SMP memang Al-Hikmah dulu itu saya dan teman-teman itu sepakat kayak mau menghidupi dan juga lebih mengenalkan pramukanya Al-Hikmah gitu loh. Nah jadi memang dirintis babat lah kasarannya kayak gitu dari angkatan saya terus dilanjutkan oleh adik-adik saya sekarang. Karena ini Anda menjadi brand ambassador atau pionir waktu itu ya, pramuka. Memang tuh ya. Ikut lomba-lomba sempat di Kediri, di luar kota juga, terus kemudian juara umum di di lomba pramukanya SMA 1 Garung itu dulu namanya Akarlang kalau nggak salah. Dan sekabupaten juga, alhamdulillah juara umum seperti itu. Terus lanjut ke SMA ya Mas. Mereka itu SMA no. Lanjut SMA saya lebih ke organisasi dan juga akademik sih Mas. Nah itu karena saya SMA di SMA 1 Talun kayak gitu. Organisasi saya dulu ikut MPK, terus kemudian aktif di Paski juga, Paski Braka juga dulu sempat. Terus kemudian di SMA alhamdulillah bisa jaga hafalan juga Mas di situ karena kalau SMA 1 Talun itu juga cukup spesial teman-teman karena di situ ada ustazahnya ataupun ustaznya juga yang bersedia lah buat nyimak hafalan kemudian nambah hafalan juga kalau ada yang mau. Itu yang spesial bukan SMA-nya, tapi gurunya. Tapi itu. Iya. Jadi terus Rohis namanya Rohani. Siap. Ya ada di mana-mana itu. Kalau di SMA dulu itu karena saya kepengennya juga coba hapus akademik Mas ya karena dulu saya SMP alhamdulillah juga
dapat bekal yang bagus di bidang akademik, terus lanjut SMA saya ikut program akselerasi kayak gitu. Jadi saya tempuh di 2 tahun kayak 2 gitu. tahun ya, SMA-nya 2 Iya, tahun. seperti itu. Habis itu Ya terus mungkin kalau sekarang nggak tahu ya mas. Triggernya itu loh, triggernya ada masuk Gusdeng. Oh, itu lah. Oh, diusut masih anu pamflet. Ini ada pendaftaran Gusdeng, wah melu aku. Kalau triggernya dulu belum sih, masih lanjut sampai kuliah sih mas. Oh, kuliah dulu. Karena SMA sebenarnya banyak senior-senior saya dulu kayak Ajeng Meme, terus kemudian ada Gus Faza juga itu Dari senior Semanta dari Laun. Semanta ya kayak gitu, ikut putra putri Semanta lah. Ini saya juga masih awam banget gitu mas, nggak tahu apa-apa kayak gitu tuh sebenarnya apa, terus fungsinya apa juga gitu. Karena belum terlalu terlihat lah perannya. Nah baru ke kuliah ini saya coba lihat Gusdeng ternyata banyak andil peran buat bermanfaat di masyarakat. Kasus pengabdian, terus kemudian ya belajar juga terkait dengan ekonomi kreatif, pariwisata kayak gitu. Karena menurut saya juga kalau belajar tentang pariwisata itu teman-teman sangat kompleks dan banyak sekali yang dipelajari, mulai dari unsur terkecilnya masyarakat sampai dari pemerintah kayak gitu. Itu nyambung seterusnya kayak gitu. Dampaknya, ya. Iya, dampaknya juga sangat banyak kayak gitu. Nah makanya saya dulu juga pengen sebagai pemuda asli kabupaten juga pengen lah bantu kemudian berkontribusi lebih di Kabupaten Blitar lewat pariwisata, ekraf dan juga budaya kayak gitu. WOW, tepuk tangan toy. Cik, tapi fun fact-nya adalah for your information. Gusdeng di Kabupaten Blitar ini tidak hanya Gus Ari dan Jeng Aulia. Gimana? Ini di belakangnya ada Gus Dina dan Jeng Arum yang ada di belakang layar. Tapi ada lagi berapa Banyak. pasang? Ada 12 pasang, 12 jadi pasang. kita ada 12 Gus dan 12 Jeng. Nah, tadi sudah menyepil perjalanan hidupmu itu. Jeng Aulia mulai dari playgroup Gus Ari mulai dari SMP karena dia tidak punya histori mungkin dia tahu lahir langsung SMP. Kira-kira sih ini ada apa sih cerita yang menarik saat proses ya toh proses ini berapa bulan toh prosesnya? Wah lama, dari bulan Sangat lama. April mungkin 3 bulan 4 bulanan lah mas. Nah, kita masuk ke sesi bagaimana sih cara masuk Gusdeng dan berikut cerita-ceritanya. Ngono ya toh, cerita-cerita uniknya atau cerita-cerita orang bisa sekedar daftar jadi seleksi pilih ngono kan jangan ngono harus ada ceritanya dari Gus Ari dulu lah ngono saiki. Ya, dari Gus Ari dulu. Dulu saya sebenarnya kalau perjalanan itu lebih apa ya, menguras tenaga bener, pikiran, kemudian juga fisik juga saya dulu mas. Contohnya. Nah, contohnya dulu diawali dengan seleksi awal sebenarnya. Seleksi awal itu kan mulai dari berkas, wawancara dan lain-lain. Nah itu hamin 2 hari sebelum seleksi awal. Nah saya itu kan berkuliah di luar kota tadi mas ya. Oke. Nah itu saya ya nggak tahu teman-teman ya, musibahnya itu kecelakaan kayak gitu. Gus Ari kecelakaan gitu. Posisi di luar kota juga seperti itu. Kita proses pendaftaran sampai ke ini kan pendaftaran ya prosesnya pendaftaran administrasi screening administrasi lolos mari kono Ada seleksi awal. seleksi awal Seleksi awal itu lebih ke wawancara, kita ada 3 bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Oke. Ada tes tulis juga. Ada tes tulisnya juga di seleksi awal. Terus mari kono. Semifinal habis itu. Semifinal. Semifinal itu bakat sama Deep interview, lebih wawancara lagi, tapi personality yang diwawancara. Timelinenya berapa bulan dari pendaftaran sampai 3 bulan. Hampir 3 bulan karena kan bulan. pasti jarak dari administrasi ke pengumuman administrasi itu lumayan juga kan mas. Lama. Terus nanti dari administrasi ke seleksi Seleksi awal itu ada beberapa hari jaraknya. Dari seleksi awal menuju ke semifinal itu juga ada lagi jaraknya. Jadi jarak kan tapi total ya 3 bulan itu ya ya Iya. 3 bulan sampai 3 kongnya di grand final itu. terus Gus Ari tadi kecelakaannya di Di Surabaya. oh iya maksudnya Seleksi awal. Iya, di seleksi awal. Di seleksi awal mas. Jadi dulu pas apa ya kan mau liburan juga kan dulu ya. Timeline Iya. kan ngepaskan liburan juga. Nah itu saya ya namanya pengen balik ke rumah kan, pengen cepet-cepet juga buru-buru kayak gitu. Nah pas setelah ujian juga ya seneng lah ada pengumuman Gusdeng keterima. kecelakaannya di gue
Itu deketnya UNER sih mas, dulu di GM, Ketindak. Galaxy Mall. Oke. Depannya Galaxy Mall. Iya, Apa kalau putih kopi? itu. Ya saya sama mobil, cuman yang depan saya posisinya jadi gini. Anu naik ambulan. Mboten. Anu biasanya naik ambulan terus backsoundnya gawai ngono ya. Terus FYP. Berita aku ngono gitu. Iya, cuman alhamdulillahnya juga dalam 2 hari itu bisa sembuh mas. Nggih. Sebenarnya kaki saya ini hampir patah lah kayak gitu di ronsen dulu kemarin. Nah, terus ya ternyata masih bisa lanjut ke seleksi awal, terus semifinalnya sebenarnya ada drama lagi mas. Saya nggak tahu ya mas, mungkin saya karena awal sekali ikut kegiatan kayak gini, nggak tahu resikonya seperti apa, jadi saya lebih lost gitu loh. Kalau laki-laki kayak gitu, terus ikut semifinal itu hamin 5 atau 4 hari itu saya demam tipes kayak gitu, sempet dipenging juga sama orang tua sama ibu saya, wis nggak usah lanjut kok kayak soromen ikut kayak gini banyak halangan nih kayak gitu, terus nggak apa-apa, mungkin ini membuahkan hasil yang itulah mungkin kayak gitu. Tapi kan Anda anu apa sih ini? Iya, enggak terakhir ya. Tapi aku habis kan orang tua. Diskusi ya, diskusi ada orang tua. Oh, demi masa depan yang lebih positif ya. Iya, terus akhirnya ya bisa lanjut, alhamdulillah sampai grand final juga. Jadi sempat putus asa. Iya, hampir. Ya seperti Jeng Aulia tadi kan juga bilang kalau nggak Pasti niatnya gitu. nggak benar-benar Dikuatkan. kuat itu sulit mas. Kalau menurut saya juga kayak gitu. Oke. Wah, aku putus asa. Harus niat mas, harus niat. Nah, sudah dia tahu. Jadi wartawan ya mas. Jadi wartawan deh mas. Terlalu sulit ya. Oke, terus habis itu apa istilahnya? Kayak spiritnya itu bagaimana Anda bisa membangkitkan? Dulu saya termotivasi juga lihat senior sih mas. Senior, kemudian juga ketika waktu kita karantina itu kan juga menghadirkan tokoh-tokoh hebat lah kayak gitu dari Blitar. Nah itu saya juga termotivasi dari situ. Oh ternyata bisa belajar banyak lah dari sini dan berguna buat masa depan, buat pekerjaan dan lain-lain kan. Juga di pemerintahan juga kan mas ini. Relasinya Seperti juga. itu, kayak gitu. Siap. Tepuk tangan loh coy. Sekarang Jeng Aulia. Apa cerita uniknya? Apakah juga Tipe tipe itu? Tipe tangi. Tipe tangi. Nggih. Sebenarnya sama aja, hampir semuanya Ada kayaknya sama juga? nggih, ada juga. Jadi kalau saya dengar cerita dari teman-teman Gus yang lainnya juga, itu semuanya ya gitu mas. Istilahnya tipe tangi. Ada yang kayak kok ya pas dapat endorse di klinik kecantikan, turun tangga kakinya kebret kaca. Kayak gitu. Ada yang handphonenya ditinggal sebentar kok ya wes hilang. Pokoknya ada ya. mungkin juga memang karena istilahnya kalau misalkan kita tarik ke hal yang spiritual gitu ya mas, mungkin juga kan semuanya pasti menginginkan yang terbaik. Doa itu ibaratnya kalau saya dengar ya mas ya, buatan yang kayak permainan jahat ya mas, Mistis. buatan mistis, tapi lebih ke misalkan orang tuanya Gus Ari pasti mendoakan semoga anaknya dapat yang terbaik. Orang tua saya mendoakan anaknya juga dapat yang terbaik. Bisa saja doa tersebut itu istilahnya kayak Tarung loh. Gajah. akhirnya doa tersebut bentrok. Jadi bukan kayak muka-muka Gus Ari nanti jadi jatuh gitu tuh, nggak ada yang doa seperti itu, tapi ya mungkin endingnya doa itu yang bertarung gitu loh mas, kayak saling bentrok gitu kan. Terus juga mungkin karena kitanya kurang fokus ya, pikirannya kemana-mana, kayak besok pakai baju ini, besok harus nyiapin ini untuk pertanyaan ini kan, kayak gitu pasti kayak istilahnya buatin fokus gitu loh. Jadi banyak sekali mesti tipe tanginya. Kalau saya itu malah pas di akhir-akhir mas. Jadi kalau Gus Ari masih di awal, saya itu hamin 5 grand final. Jadi udah masuk ke prakarantina waktu itu. Iya. Prakarantina kita kan juga latihan untuk opening dance. Kita juga pasti dapat materi ya, koreo-koreonya itu. juga seperti Itu waktu itu kita mau latihan itu di jam 1 siang ya Gus Ari. siang. Jam 1 siang. Padahal saya itu biasa, itu orang tua saya juga menyesal banget. Biasanya itu saya diantar jemput mas, karena pasti tahu kalau perupekan, maksudnya suasana perupekan itu pikirannya kemana-mana gitu kan pasti. Kok iya, nah pas itu berangkat sendiri, pertama kalinya berangkat sendiri ya, naik motor kan. Terus ada di pertigaan Kuningan, jadi saya itu mau belok kanan, itu jalannya kan pertigaan gini ya. Kuningan yang itu loh mas,
Kabupaten ya? Iya, kabupaten. Habis Mantulogo ada dundunan, Oh, ada oke. jembatan. Habis jembatan ada pertigaan itu. Saya itu mau belok ke kanan. Nah, saya itu udah berhenti dan pakai lampu sen. Kaki saya yang kiri sudah turun motor, yang sini masih gini kan. Terus ada mobil kan nyalip saya di sebelah kiri saya. Kan saya mau belok kanan. Gini. Terus ada mobil mau nyalip di sini. Kok iya di belakang itu ada mbak-mbak naik motor niatnya nyalip mobil. Nyalip Dari mobil belakang. dari kanannya mobil dong. Mobilnya itu ngiri bermaksud menghindari saya. Mbak-mbaknya mau nyalip mobil Kanan. lewat kanan. Setelah itu, bro, karena kaki saya tadi kan yang kiri sudah turun gini kan mas. Turun. Akhirnya alhamdulillah itu yang mental itu motornya doang. Saya tetap jatuh di tempat. Jadi bro gini, motor saya itu lari ada tiang listrik gitu mas. Di tengah-tengahnya tiang listrik itu motor saya. Kalau kata orang-orang kalau saya ikut motor ya saya nabrak tiang wis gak tahu kayak gimana gitu kan. Banter berarti. Lah mbaknya mau nyalip yang mbaknya. tadi, Mas, yang banter tadi. Jadi saya udah berhenti gini, mbaknya nyalip kan mbaknya banter ya posisi. Jadi mbaknya, iya benar. Tapi alhamdulillahnya yang lari kok yang motornya doang. Jadi motor saya tuh lari, bro, di tiang listrik gini mas, di tengah-tengah gini. Mancap yo. Mancap. Saya jatuh di tempat. Nah, saya itu kan nggak sempet pingsan, langsung bruk gini. Saya lihat belakang Mas Ian itu Mas. Lihat belakang, loh kok ada mbak-mbak gitu kan. Mbak-mbaknya nubrak itu, mbak-mbaknya malah udah jungkel gini loh Mas, mbak-mbaknya itu. Jatuh. Kalau saya cuman ini kaki kiri ini doang kayak kegores gitu kan. Kan Anda kan jaga. Nah, iya itu Untung tadi Mas jadi turun kakinya udah turun kan yang lari motornya. Sayanya jatuh di tempat goleng gini. Terus saya itu pertama kali sadar itu lihat yang saya tuduh siapa Mas? Mobil yang nyalip saya langsung Kan mobilnya harus pinggir. Brio merah, saya gitu kan. Terus ada warga masyarakat langsung ngejar mobilnya. Saya dipinggirkan, itu yang pertama kali setelah saya nunjuk Brio merah itu, bukan badan saya cek. Saya langsung gini, ada orang saya langsung, Pak, muka saya terluka nggak Pak? Wajah saya Pak, wajah saya. Karena saya lihat, kan mau grand final ya mas pikirannya. Itu saya lihat, oke. Tangan aman, oke tangan aman langsung kan pakai helm ya mas. Helmnya saya klik, wajah saya Pak, wajah saya. Jadi orangnya tuh langsung, buka dulu mbak helmnya, buka dulu. Ada berdarah Pak, ada berdarah wajah saya. Nggak ada mbak, nggak ada. Nah itu kakinya samian gitu. Kaki saya itu, celana saya udah robek sampai sini. Ternyata yang parah tuh kaki sini. Tapi yang saya pikir pertama pokoknya wajah saya. Karena kan kalau kalau saya kan pakai hijab juga pasti pakai rok. Aman lah, kaki wes mau nggak dipikir. Wajah saya wes wajahnya aman, terus kakinya, terus mobil Brio-nya dateng. Saya nggak nabrak samian mbak, mobilnya nggak ada yang berat. Itu tadi gini-gini. Itu saya masih bisa jalan dengan lincah. Setelah mobil itu, yang pertama saya hubungi bukan orang tua saya. Senior Gus Jeng. Oke, Jeng Aulia, sebentar. Mungkin di kesempatan ini Anda mau minta maaf ke guru itu. Dan akhirnya Brio merah yang nganter saya ke rumah sakit. Kita kenalan tapi. Derek. Mau di kesempatannya toh. Ya untuk mobil Brio merah yang waktu itu kita sahabat di Kuningan nggih, Mbak-mbak juga. Mohon ngapunten nggih Mbak kalau ternyata Jadi klarifikasi. kalau saya langsung menuduh mbaknya padahal ternyata ya itu bukan mbaknya. Terus itu saya langsung ngabarinnya juga senior, bukan ke orang tua saya. Jadi saya langsung kayak ada warga masyarakat, saya didudukkan sambil dikasih minum, Pak boleh minta tolong fotokan saya. Saya difotokan sama bapaknya, buat apa mbak? Saya mau ngabarin senior saya, terus saya langsung kirim fotonya. Jeng ngapunten, buatan sakit ikut latihan, saya kecelakaan itu senior saya, loh di mana gitu. Habis ngabarin senior, baru saya ngabarin orang tua. Jadi pokok pemikirannya itu pertama wajah tidak terluka, kedua izinnya jelas. Kedua yang foto harus orang lain. Karena boleh selfie ya, Rajen. Kok dalam keadaan tiba masih sempatnya selfie. Orang-orang mungkin juga agak bingung ya, mana udah full make up kan wajah saya. Ini orang mau kemana mungkin. Yang kita hafal oke. Ya kayak gitu. Tapi akhirnya sembuh. Iya. Pas grand final. Itu saya kan kayak kegores gitu aja, mboten sampai yang dalamnya aman alhamdulillah. Itu 2 hari saya nggak ikut teman-teman latihan. Itu 2 hari pun saya di rumah nangis kayak tiap saya belajar itu saya nangis kayak ini teman-teman di sana dapat materi apa yang saya nggak dapatkan. Terus lah, ya. pasti gitu ya. Terus kayak pulang gitu ada sini yang cerita namanya Jembalkis juga.
Mbak gimana kondisinya? Tadi loh udah latihan Q&A, dibelajarin kayak cara menjawab. Itu saya belajar sambil ketinggalan banyak kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya waktu udah masuk ke karantina itu udah membaik lah kakinya kayak gitu. Boleh caca ketika apa izin mendapat musibah ngono langsung izin sasi yo. Ya toh. Iya men kok ada alasan ya toh. Ya apapun kerja ya. Dan ini nanti surat izin kerjanya dan masuknya di 1 bulan gitu. Oke. Istilahnya, tapi mayoritas itu jeng mungkin Gus Ari sama jeng Aulia semua itu rata-rata ada yang yang ini dia jengnya atau perlu ritual dulu Oke, tapi effort ya tau istilahnya berarti siapapun bisa asal ada bisa. kemauan mau belajar Ya. Dan pemuda asli Blitar. Nah, itu poinnya ya. Oke. Poinnya itu semua bisa dan pemuda sebentar. Nah, perjalanan atau effortnya itu berliku-liku. Tiba tangi kayak gitu kalau yang gitu. Tiba tangi. Terus dan alhamdulillah sekarang Anda dinobatkan menjadi winernya Gus Jeng ya toh. Nah, tentunya non sewu menjadi Gus Jeng itu tidak harus ganteng dan cantik saja. Iya. Waktu final. Itu detik final ya. Detik final ya. Kalau boleh diceritakan waktu itu gimana sih prosesnya? Apa yang istilahnya yang membuat Anda menjadi pemenang itu? Yang membuat Anda ini semakin yakin menjadi pemenang ya waktu itu atau bukan itulah apa yang membuat Anda ini akhirnya mungkin bisa majuri dilihat menjadi winner itu aja. Monggo. Oke, boleh. Mungkin kalau ditanya apa yang bikin kita dijadikan pemenang itu juga penilaian dari juri ya. Nggak bisa dilihat ya. Buatan menurut saya juga teman-temannya 12 pasang teman-teman finalis itu semuanya wes keren-keren, punya plus minusnya sendiri-sendiri gitu Mas, punya potensinya sendiri-sendiri. Kalau dibilang kenapa nggak tahu ya Mas, alhamdulillahnya kok ya kita yang diamanahi gitu. Cuman memang selama prosesi dari prakarantina, dari karantina itu kan juga selain dinilai hanya dari hasil penilaian tulis kita, itu kan juga pasti bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya, bagaimana kita kalau dapat amanah tugas terus ngerjakannya bagaimana gitu. Dulu kita juga pernah disuruh bikin esai tentang Festival Krisnayana ya Gus Ari. Itu dari yang pertama sampai ke-8. Itu dikasih waktu cuma 1 malam. Gitu. Jadi kayak memang dikasih tugas-tugas yang seperti itu mungkin juga menurut saya jadi bobot penilaian juga. Dan ternyata kita juga nggak ekspektasi ya kalau penilaian itu sampai sama senior itu juga namanya di review dan dilihat itu tuh benar-benar buatan kita atau itu plagiat. Plagiarismenya itu benar-benar di screening, dikasih tahu ini loh hasil plagiarismemu ini. Itu juga dilihat dari situ. Terus benar. Terus juga ya cara kita berinteraksi karena waktu di sesi karantina yang saya bilang ada deep interview tentang personality, itu juga kita ditanya pendapat tentang kayak misalkan saya ditanya pendapat, menurutmu Gus Ari itu orangnya yang seperti apa? Menurutmu Jeng Arum itu orangnya seperti apa? Gus Dinar seperti apa? Jadi saling menjatuhkan apa enggak ini? Saling menjatuhkan apa enggak ini? Menarik ini. Kita harus membuat perbincangan ya. Saling menjatuhkan apa enggak? Ya, yang saya rasa mungkin teman-teman juga akan jujur ya sesuai dengan apa yang dirasakan selama berinteraksi gitu kan. Menurut saya itu juga akan jadi poin penilaian untuk menuju ke babak yang di atas panggungnya itu di grand finalnya itu. Apa yang membuat Anda menang waktu itu? Wah, langsung Kalau dari singkatnya Jeng Aulia tadi sebenarnya kita lebih harus ready dalam kondisi dan situasi apapun gitu loh Mas. Jadi kan memang kalau sebagai duta wisata di Gus Jeng sendiri kan tugas dari pemerintahan, tugas dari mungkin dari dinas pariwisata juga kesannya juga
Ya kita nggak memungkiri itu mendadak, cuman kita harus siap juga gitu. Nah, makanya makanya harus siap dan ready lah dalam situasi apapun kayak gitu. Nah itu yang dinilai juga yang pertama. Terus kemudian berkaitan dengan interaksi sama teman-teman ini saya juga setuju karena kita dipaksa gimana caranya itu kan saya juga nggak kenal mas, dulu sama Gus Dina, sama Jeng Arum, sama Jeng Aulia. Nah itu kita gimana cara membangun komunikasi yang baik kayak gitu loh. Nah itu kan ada juga teman-teman yang rame, ada yang diam-diam aja. Nah itu gimana cara kita menempatkan posisi aja sama teman-teman kayak gitu gitu. Dan harusnya teman-teman juga ada pendapat tersendiri dari orang-orang seperti ini kayak gimana karena kita kan juga bekerja selama kurang lebih 2 tahun ya teman-teman di sini dari 2023 sampai nanti grand final lagi tahun 2025. Jadi ya harus benar-benar dipilih yang cocok itu seperti apa kayak gitu. Terus ada lagi Mas Anggi. Sebenarnya ini saya juga nggak tahu ya Mas ya. Cuma ada beberapa orang yang mengatakan kalau yang jadi Gus dan Jengnya itu biasanya dari tahun ke tahun itu hampir mirip. Istilahnya Gus Ari itu kalau dilihat orang awam itu juga personalitinya hampir mirip dengan Gus Dimas yang tahun lalu. Oh gitu. Iya, jadi kayak ada kriteria tidak tertulis yang sebenarnya sampai saat ini saya juga tidak tahu kriteria apa itu. Nggih. Jadi ada kriteria-kriteria seperti itu juga yang kayak mungkin memang seleranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sosok yang seperti inilah yang dicari kayak gitu. Tapi intinya, tapi intinya sebenarnya dari 12 finalis itu semuanya bagus. Masya Allah. Sangat sulit untuk apalagi dengan saya yang tidak ada pengalaman apapun kan mas dulu kompetisi pageant kayak gini itu lihat kaget gitu loh mas. Oh teman-teman ternyata persiapannya udah banyak, ada yang fokus public speaking, ada fokus materi, konten kreator, fotografinya sangat luar biasa. Udah pinter-pinter lah teman-teman. Jadi untuk Gus Ari dan Jeng Aulia ini jangan sombong. Menjadi winner ini hanya saat penobatan ini. Benar. Bukan gitu? Leres mas, karena memang benar ya. Ada yang kayak apa ya, istilahnya ada yang bisa desain grafis sangat luar biasa. Kita juga punya potensi masing-masing. Iya. Karena akhirnya, karena akhirnya setelah di penobatan ini tidak selesai pada saat itu saja. Nah, baru dimulai justru. Itu baru dimulai. Welcome to the world. Oke. Seperti apa? Apakah apa istilahnya hanya sebuah kumpulan anak muda yang hura-hura? Seperti apa sih program kerja kalian ya di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata? Jadi kalau di Gujeng sendiri itu sistemnya kita yang jadi winner Gusnya itu sebagai ketua umum mas. Nah jadi yang mengurus segala administrasi paguyuban, buat timeline kegiatan, bagi seksi, biro, bidang seperti itu dari winnernya Gusnya. Nah kemudian kan juga ada juara 2, wakil 1 dan wakil 2. Nah itu juga masuk dalam intinya. Kayak kita biasanya badan pengurus harian ya BPH. Nah Jeng Aulia ini sebagai sekretaris kayak gitu. Kemudian ada Gus Theo sebagai wakil yang juara 2 Gus. Kemudian juara ada 2 Jengnya, Jeng Balkis, bendahara gitu. Nah itu kita mulai dulu itu juga sangat dituntut gitu loh. Dalam satu malam itu saya buat kepengurusan. Ada pressure. Iya, satu malam. Ya, jadi turun panggung itu mas. Setelah grand final itu kan diumumkan mas. Nah itu malamnya langsung dipanggil sama orang dinas, sama senior. Silahkan buat struktur kepengurusan dan program kerja kalian nanti seperti apa. Saya juga belum tahu Gus Dinar seperti orangnya seperti apa. Saya mau tempatkan di sini apakah cocok atau enggak gitu. Nah saya juga minta bantuan Theo dan juga Sadam itu tadi sebagai juara 2 dan juara 3. Kok nota dakon ya awalnya. Itu saya, tapi sebenarnya juga ada setelah itu paginya ada kayak penyampaian gitu. Sama cocok enggak saya tempatkan di sini kayak gitu. Nah itu. Nah terus kalau misalkan tidak cocok ya ganti-ganti sama teman-teman yang lain kayak gitu. Rotasi itu wajar. Nah dibagi beberapa bidang biro sih mas. Kalau biro itu ada biro Puskominfo Medcraft itu yang mengurusi media sosialnya Gus Jeng. Mulai dari YouTube, Instagram, podcast kayak di TikTok kayak gitu ya. TikTok terus kemudian ada di Instagram kayak gitu. Nah itu ya desain grafisnya teman-teman ada Gus Surya, Gus Geza sama Gus Absar kayak gitu. Nah terus ada lagi Biro PJMO, Pusat Jaminan Mutu Organisasi. Nah itu yang mengurus kesehatannya paguyuban lah, gitu. Internalnya paguyuban. Monitoring evaluasinya lah. Nah itu nanti ya kita ngadain monitoring dan evaluasi tiap 3 bulan buat BPH dan 6 bulan buat seluruhnya. Berhubungan nanti juga ini kita ngadain kegiatan Monef di Insya Allah di KWE.
kampung wisata ekologis Puspo Jagat yang ada di Semen kayak gitu. Dijamkan loh. Nah, jadi kita kalau monitoring evaluasi itu enaknya kita di tempat wisata gitu. Iya, Mas. duta wisata coy. Duta wisata soalnya. Kayak gitu. Alhamdulillah juga udah terlaksana sekali ya kemarin di dinas Ya, kemarin di pariwisata. dinas yang sama. Ini baru lagi kayak gitu. Terus Ada biru lagi. ada bidang lagi, Bidang bidang minat dan bakat itu ada HRD yang ngurus prestasinya Gus Jeng, sama ada Sera, seni dan olahraga. Oke. Nah, Sera ini dulu di angkatannya senior-senior kami itu belum pernah ada proker kayak gitu, cuman adanya itu Gus Jeng Ceria. Jadi kayak kita olahraga internal gitu Mas. Ya setelah capek ngurusi paguyuban, nggih kayak gitu. Nah, cuman di tahun saya ini ada program kerja yang namanya sport tourism kayak gitu. Sport Jadi lagi. kita berolahraga, kita mendatangkan masyarakat dari luar, pelari-pelari dari luar kota untuk ikut kegiatan di Loji kemarin. Hutan Pinus Loji. Nah, itu lari sejauh 5 5 kilo. km ya. 5 km. Terus ada suka dukanya juga, banyak dukanya tapi. Ya, banyak dukanya. Karena Tapi kita alhamdulillah berobat. itu juga sampai masuk di kalendernya event Jawa Jatim, Timur juga juga. program itu. Nah, itu baru pertama kali juga Mas, dan harapannya saya juga itu nanti diteruskan sama adik-adik saya di Iya. tahun-tahun depan. Akhirnya bikin program kerja e-sport memang apa sih? Running ya. Iya, running. Karena satunya. Nggih, Iya. nah, Kan ada yang beda, ada Iya, apa sendiri. nggih. Iya. Oke, terus. Ada Banyak sih itu dulu, terus lanjut bidangnya itu ada bidang LH ya, Ya, lingkungan hidup. seksi sih, seksi LH, Seksi LH. Sosma, bidang pengabdian masyarakat. Nah itu LH, lingkungan hidup yang tadi Jeng Alia juga udah bilang buat tanam, itu gerakan menanam, Germas Jebring, Bangling, di Jebring. Jadi kita juga peduli akan kesehatan dan konservasi di lingkungan kayak gitu, tepatnya di pantai selatan. Nah, kita juga udah terbangun jalur lintas selatan seperti itu. Terus ada Sosma lebih ke pengabdian, kemudian juga kolaborasi dengan Duta Sekolah SMA se-Kabupaten Blitar. Itu terlaksana kemarin Sogo Panti ya. Ya, Kita Sogo berkunjung ke Panti. panti asuhan, kita ngadain doa bersama. Terus kemudian ada sumbangan juga ya. Ya. Kemarin seperti itu. Ya, berinteraksi juga sama anak-anak Sama panti anak-anak itu, panti, Mas. seperti itu. Nah, terus ada lagi bidang apa lagi Jeng Aul? Saya bukan berPA nih ya. berPA nih kenapa? Ayo Terus apa? dengar janjing Arum langsung Ada ekonomi kreatif Mas. Jadi di Gus Jeng juga kita kan ngurusi ekraf juga. Nah, itu kita peduli lah terkait dengan UMKM yang ada di Kabupaten Blitar semua. Mereka perlu kunjungan kayak gitu. prokernya udah pernah ke pantai apa? Iya. Pantai Serang. Kita ngadain fashion show, batik Ya, kita Cakrapala fashion show juga di sana. Apa itu dulu Serang Jazz Festival ya? Serang Jazz Festival. Iya, Serang Jazz Festival sama teman-teman. Kompleks ya bidang-bidang. Iya. Ada Banyak lagi? Mas, banyak. Terus ada lagi itu Humas ya. Oh iya. Humas. Jadi Humas itu Nah. selain menghubungi komunikasi dengan pihak eksternal, kalau kita ada kegiatan yang membutuhkan SDM-nya Gus Jeng, kados ngisi sebagai juri, Ya, pemilihan berarti kita. kan itu bisa menghubunginya lewat kayak gitu. Humas, kirim surat Tapi untuk saya juga Gus Jeng. harus menaruh broker juga di situ Ada biar adil brokernya. gitu. Broker yang pertama itu ada namanya Gus Jeng Serawung Mas. Jadi kita kayak ngadain studi banding dengan duta wisata daerah lain. Nah, seperti Iya. itu. Alhamdulillahnya kemarin sudah terlaksana dengan Duta Wisata Surabaya. Surabaya, teman-teman. Cak Ning. Surabaya. Cak Ning ya? Cak Ning. Jadi- Langsung menuju pusat kita, Mas. Ya iya, kok dibanding ya betul aku. Iya. Pusatnya kono. Jadi kita benar-benar melihat berbagai pandangan ya Sudut dari sana. pandang, ya. Dengan kegiatan kita itu ya lebih diapresiasi karena Iya. kita sebagai duta wisata nggak hanya sebagai pagar ayu dan pagar bagus saja, nggak hanya tampil menter-menteran, tapi kita juga peduli dengan masyarakat, pengabdian, kemudian budaya, ikraf dan lain-lain. Itu kita semua bantulah buat masyarakat. Istilahnya kalau anak muda sekarang udah nggak zamannya cuman ulun tangan. Iya. Udah harus turun tangan. Nah, itu loh, Mas. Kayak gitu. Kayak gitu. Terus Humas yang kedua itu program kerja yang baru terlaksana kemarin dan alhamdulillah dapat apresiasi dari seluruh pemerintah Kabupaten Blitar itu Mubeng Blitar. Mubeng Blitar. Nah, itu Mubeng Blitar itu Iki saya belum dihapus karena ada Blitar. Mubeng Blitar. jadi minta tolong segera diupload. Itu kita benar-benar bergerilya selama 3 hari mengunjungi sekitar 16 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Mulai Lengkap dari dari utara, Sirah utara. Kencong, kemudian Rambut Monte, lanjut ke Tengah. Puceng ya, Iya, Puceng, Sukaria Sukaria, kayak gitu, terus Uceng. lanjut selatan, explore pantai selatan, terus Ada juga di Kuda, Kademangan juga. ya Serang, terus kemudian Gua Kedung Kerombang juga ya, Ya, Gua Kedung Kerombang. terus ada Pantai Serit kayak Ya. gitu-gitu, pantai apa kemarin Kita yang jelajah semua. Gondomayit ya, Gondomayit. Gondomayit juga. Terus kita nginap
bareng influencer. Oh ya, ini sebenarnya kalau dari senior dulu angkatan 2021 Gus Dimas dan kawan-kawan itu mereka mendatangkan duta wisata se-Jawa Timur kayak gitu. Jadi buat eksplor. yang mumpung Blitar itu Tapi nggak sebanyak pesertanya destinasi wisata yang kita Ya. angkat sekarang, Mas. Karena memang tujuannya dulu dari program dinas itu ada kayak gitu. Nah, kita kan bergerilya sendiri seperti itu. Nah, kita datangkan influencer lokal dari Jelajah Blitar dan Blitar Apik, terus kemudian dari influencer dari luar. Iya. Nah, yang memang udah punya nama, namanya Mbak Wawa dari Malang, Malang. ya. Oke, Dari anu Malang. apa ini? Konten kreator. Konten kreator. Content creator. Jadi kan Itu saya halo kontennya rek kayak gitu. Pertama kata itu udah internasional ya kayaknya Mas ya. Iya, langsung kayak gitu. Jadi dalam 3 hari itu mereka juga kita wajibkan buat upload konten, cerita kayak gitu biar masyarakat juga udah tahu lah. Ternyata di Blitar tidak hanya punya Candi Penataran, punya Pantai Serang aja, tapi tempat-tempat wisata yang masih kecil dan masih di bawah itu kita angkat angka kunjungan. Ya wisata. contohnya Goa Kedung Krombang itu Iya. juga yang kota-kota kemana di ini enggak ya? Kita fokus kabupaten. Kabupaten aja belum semua loh. Nah, itu. Seperti itu. Terus apa lagi Jengaur yang udah Nah, setelah itu dampaknya apa? Lah, ini tahu ini. Oke. Ya, tahu Dampaknya. ini. Dari mulai ke broker Iya. kemasan, broker apa jenenge? Sosmed. Cari yang sport tourism. Dampaknya untuk masyarakat apa sih? Saya sebutkan mungkin dampak dari lingkungan terkecil yang udah saya lihat aja ya Mas ya. Karena saya kan juga kuliah di luar kota, di ITS di Surabaya. Itu mungkin dari followers saya dulu aja gitu ya. Karena waktu kita mau Blitar itu kan secara otomatis teman-teman lihat ya potensi-potensi yang ada di Blitar. Ternyata kok ada. Bahkan teman-teman SMA yang notabene orang Blitar sendiri Belum tahu. itu saya upload Goa Kedung Krombang itu mereka tanya itu di mana. Terus kayak saya kasih lokasinya, oke agendakan berarti kita bisa ke sana. Terus teman-teman saya yang dari Surabaya itu juga bahkan liburan ini mereka itu udah berencana mau ke Blitar karena kayak ternyata loh di Blitar potensinya seperti ini gitu kan. Wes bisa ya Cung ya nginep rumahmu kita keliling wisata Blitar kan. Secara otomatis itu pasti akan bisa meningkatkan angka kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Blitar sendiri. Padahal itu masih lingkup terkecil dari ranah saya gitu ya. Belum lagi yang kalau Mbak Wawa influencer Malang itu yang upload, pasti nanti kan juga boom yang lihat semakin banyak, semakin luas. Jadi kayak itu akan meningkatkan kunjungan wisata pastinya. Dan alhamdulillahnya dapat apresiasi dari pemerintah kecamatan yang kita kunjungi gitu, Mas. Nah. Jadi memang mereka merasakan gitu loh kalau misalkan Merasakan, duta habis wisata itu dikunjungin, ya ya. mereka turun tangan bantu kita ya dalam hal kecil lah mungkin pembuatan konten kayak gitu. Tapi itu yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Blitar sebenarnya kayak gitu. Bentuk Mereka langsung kepedulian. welcome ya. Ya, bahkan Orang-orang karena kemarin kan Iya. juga belum semua ya Mas ya yang kita kunjungi itu ada beberapa yang kayak Kecamatan yang ayo belum. Gus Jung agendakan ke Iya. sini kayak memang minta kayak Gus Jung ayo datang. Ya, endorse dong. Oke, dampaknya akhirnya kunjungan wisata yo ada tambahan Yeay. break tambah. Tapi kembali lagi Iya. tujuan. Siap. Ini kan visi misinya dong kan. Ini kan plot twist ya. Nah, plot twist. Sebenarnya tujuan Gus Jeng di periode 2003 sampai 2025 itu apa sih? Ya, kalau dari saya sendiri itu dulu saya mencanangkan 3 arah gerak utama, Mas. Yang pertama itu kita peduli dan juga berkontribusi penuh terkait dengan kegiatan yang ada di pemerintah. Kita dukung penuh di situ. Terus yang kedua, kita melakukan pengabdian masyarakat kayak gitu. Terus yang ketiga, kita melek isu, melek digital dan kita bisa menanggapi dengan baik lah terkait dengan isu digitalisasi saat ini karena kita harus informasi sangat cepat sekali dan kita sebagai generasi muda itu harus tanggap lah kayak gitu. Nah itu sih Mas yang lebih saya Itu canangkan ke tujuan atau visi misi di Gus Jeng ini ya, periode ini. periode 2023. Oke, menarik dan menarik banget karena ada sekumpulan anak muda 12 pasangan. Iya. Entah ini 12 pasangan apa berjodoh semua ini. Ya. Apakah berjodoh semua? Sangat menarik. Ini satu lagi. Iya. Karena banyak anak atau banyak pemuda seusia Anda yang di Kabupaten Blitar ini tidak yang jauh, mungkin ya tidak aware dengan daerahnya sendiri ya toh. Bahkan mungkin wes aku tak lungoy.
Ya bodoh ya beli lu paham ya. Kan anu sekolah. Artinya gini, kata-kata untuk mengajak membangun Kabupaten Blitar ini. Kalau tidak, Anda ini siapa pemimpin kelak? Iya, moga. Ya, mulai dari saya dulu aja lah. Kamu Gus Ari. Sebenarnya teman-teman itu saya percaya dan yakin lah kalau misalkan mau berkarir di luar itu mungkin dengan dengan jaminan mungkin karirnya nanti bisa menunjang karirnya, terus dunia pekerjaan juga di luar udah lebih bagus, apalagi di kota ya, udah Surabaya, Sidoarjo dan lain-lain itu udah sangat berkembang, beda lah dengan Blitar. Cuman yang harus digarisbawahi, kita itu kalau jargonnya dinas pariwisata kan Blitar Land of King mas ya. Blitar Land of King itu Blitar adalah tanah para raja itu. Nah saya yakin pemuda-pemuda Kabupaten Blitar itu punya akan jiwa kepemimpinannya masing-masing seperti itu. Jadi kalau teman-teman berkarir di luar itu tidak apa-apa, cuman jangan lupakan Kabupaten Blitar itu. Jadi jadilah pemuda yang peduli, proaktif, kemudian juga tanggap dengan isu-isu saat ini. Meskipun kalian berkegiatan di luar, jangan lupakan Kabupaten Blitar karena ya ingatlah rumah kalian gitu loh. Saya percaya dan yakin, saya pun juga pengennya berkarir di luar teman-teman. Tapi kalau misalkan tua dan udah berumur juga, saya pengennya tetap di Kabupaten Blitar seperti itu. Tepuk tangannya dong. Jangan lupakan rumah. Jangan lupakan rumah. Monggo kalau sing Olia. Mungkin lebih singkat daripada Gus Ari, sepakat contoh. juga dengan Gus Ari. Tagline yang udah tadi saya sebutkan sebenarnya Mas, karena kita pemuda Blitar ya inilah saatnya kita nggak cuman ulur tangan dari jauh, sudah waktunya juga untuk kita turun tangan untuk kabupaten kita tercinta, untuk tanah kelahiran kita. Semoga ya kita bisa bermanfaat lah untuk rumah kita sendiri gitu. Istilahnya kenapa kita membersihkan rumah orang lain kalau rumah kita belum kita bersihkan gitu kan. Jadi ini sudah saatnya untuk pemuda Blitar turun tangan langsung, bukan cuman ulur tangan dari jauh. Sebelum closing, ini kan kita podcast minernya. Ditunggu untuk parade podcast dengan Gus Dur selanjutnya. Ada 12 Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao.